Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Terusannya kemarin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-a'malu 'inda Allah 'azza wa jalla sab'un. 'Amalani mujibani wa 'amalani bi amsalihima wa 'amalun bi 'ashrati amsalih. Wa 'amalun bi 700 wa 'amalun la ya'lamu thawaba 'amilihi illa Allah 'azza wa jalla. فأما الموجبان فمن لقي الله يعبده مخلصا لا يشرك به شيئا وجبت له الجنة ومن لقي الله قد أشرك به وجبت له النار. Ini sudah. Waman dan barang siapa amila yang dia berbuat sayyi'atan satu keburukan, juzia maka dia dibalas biha dengan keburukan tersebut. Maksudnya kalau dia melakukan keburukan satu, dihitung satu. Beda dengan kebaikan. Kalau kebaikan satu dihitung 10. Maka santri yang sok pinter matematika dia mengatakan, wah cocok Pak. Berarti ketika saya berbuat kebaikan dilipat 10 kali, keburukan sekali, maka saya masih punya 9 kebaikan. Maka saya nakal nggak apa-apa karena kebaikan saya selalu jumlahnya lebih banyak dibandingkan keburukan. Gimana? Cocok? Loh, hadisnya ada loh. Maka pemikiran-pemikiran seperti itu adalah pemikiran yang salah. Kenapa? Memang sebagaimana yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kata-kata setelahnya, wa man 'amila hasanatan juzia 10. Barang siapa yang berbuat kebaikan, dia dibalas dengan 10 kali lipat. Tetapi amalan kebaikan yang kita kerjakan itu belum tentu diterima oleh Allah. Dan kita tidak akan tahu amal kita diterima apa tidak secara pasti sebelum kita sampai akhirat. Jadi amal agama ini diterimanya ini kita hanya bisa husnudzon. Kalau memastikan kita nggak berani. Tapi kalau keburukan itu dosanya pasti. Kalau kebaikan pahalanya belum pasti. Belum pasti diterima. Mungkin saja syaratnya ada yang kurang. Mungkin saja ketawajuhannya ada yang kurang sehingga mengurangi nilainya. Mungkin saja tata caranya salah tapi kita nggak terasa. Sangat-sangat mungkin sekali. Maka dari itu kita nggak usah berspekulasi urusan ini. Tetap keburukan harus kita hindari, kebaikan harus kita kerjakan. Insyaallah ya. Karena kalau kita berbuat keburukan itu dosanya langsung juzia biha, langsung ditulis. Kalau kebaikan bisa ditulis, bisa tidak. Tapi kita sebagai seorang hamba harus husnudzan kepada Allah. Wa man arada, barang siapa yang dia berkehendak
ayya'mala untuk melakukan hasanatan satu kebaikan, falam ya'malha kemudian dia tidak melakukannya, juziya mithlaha maka dia dibalas dengan pahala mengerjakannya. Kebaikan itu kalau dikerjakan dilipatkan 10 kali. Kalau diniatkan kemudian enggak jadi dikerjakan, maka dia dapat pahala 1. Kalau keburukan gimana? Kalau keburukan, kalau diniatkan, mau niat maling, mau niat maksiat, kemudian dilakukan, dosanya 1. Kalau niat melakukan keburukan, kemudian enggak jadi mengerjakan, maka dia mendapatkan pahala 1. Ini bagaimana murahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kebaikan diniatkan enggak jadi dikerjakan, dapat 1. Diniatkan dikerjakan, dapat berapa? 10. Kalau keburukan diniatkan kemudian enggak jadi dikerjakan, dapat apa? Dapat pahala 1. Diniatkan dan dikerjakan, dapat dosa 1. Dosanya cuma 1. Setelah mendengar penjelasan ini, maka timbul satu pertanyaan. Ustadz tadi menjelaskan bahwasannya keburukan kalau diniatkan kemudian enggak jadi dikerjakan, maka mendapatkan pahala 1. Bagaimana dengan keterangan-keterangan di dalam hadis-hadisnya baginda Nabi Muhammad SAW yang beliau menjelaskan ada orang-orang dia niat keburukannya enggak kesampaian, enggak sempat dilakukan, tapi dia mendapatkan dosanya. Katanya keburukan kalau diniatkan kemudian enggak jadi dikerjakan dapat pahala. Lah ini kok dapat dosa? Ada seseorang, diceritakan dalam hadis, ada seseorang dia miskin. Kemudian dia melihat orang kaya yang membelanjakan uangnya untuk kemaksiatan. Maka orang miskin tadi melihat orang kaya yang maksiat tadi, dia mengatakan dalam hati, wah saya kalau kaya kayak dia, ya insya Allah nakalnya sama, cita-citanya sama, keburukan yang akan dilakukan sama. Maka orang seperti ini di akhirat, di dalam hadis itu dijelaskan, di akhirat dia wizruhuma sawa. Walaupun di dunia miskin, nanti dosanya di akhirat dihitung sebagai orang kaya yang menggunakan hartanya untuk maksiat. Ini dengan hadis yang saya ceritakan tadi ada perbedaan nggak? Keterangan yang pertama, keburukan diniatkan nggak dilakukan, dapat apa? Pahala. Tapi di sisi lain ada keterangan orang niat keburukan enggak kesampaian, maka dia mendapatkan dosa. Maka para ulama menyatukan penjelasan ini. Kalau suatu keburukan itu diniatkan, apa? Keburukan itu diniatkan, kemudian tidak jadi dikerjakan, maka dia mendapatkan pahala. Karena tidak jadi. Tidak jadi itu artinya setelah dia niat, dia tahan. Itu artinya tidak jadi. Tidak jadi dengan tidak kesampaian itu beda. Kalau tidak kesampaian itu di dalam dirinya masih ada niat yang kuat. Di dalam dirinya masih ada usaha mati-matian untuk mewujudkan, tapi tidak kesampaian. Kalau keburukan, kalau sudah diniatkan, kemudian tidak kesampaian, maka dia tetap mendapatkan dosa. Tapi kalau dia niat,
kemudian tidak jadi, dia batalkan niatnya. Awal Ramadan niat mau pulang, uangnya sudah dikumpulkan, mau maksiat ini maksiat itu, ngeluyur sana ngeluyur sini. Kemudian pas 15 Ramadan diberi hidayah oleh Allah, kamu di pondok aja, kamu itu umurnya nggak panjang, cepat-cepat nabung untuk akhirat. Wis, nggak jadi pulang, dah itikaf di masjid sampai akhir Ramadan. Ini namanya man arada sayyi'atan falam ya'malha. Niat keburukan kemudian tidak jadi. Kalau tidak jadi beda. Kalau tidak jadi dia mendapatkan pahala. Pahala apa? Pahala menahan nafsunya, membatalkan keinginannya. Maka dia dapat pahala 1. Tapi kalau tidak kesampaian, dia dapat dosa. Karena apa? Karena dia itu sebetulnya kalau tidak ada halangan, keburukan itu pasti diwujudkan. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, al-qatil wal maqtul finnar. 2 orang Islam yang saling bunuh-bunuhan, yang membunuh di neraka, yang dibunuh di neraka. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, fama balul maktul? Yang bunuh dia zalim jelas, masuk neraka, oke kita nerima. Fama balul maktul? Lah orang yang dibunuh itu kan dia dibunuh loh. Masa dibunuh masuk neraka juga? Maka baginda Nabi Muhammad SAW beliau menjelaskan, memang yang dibunuh itu dia terbunuh. Yang membunuh itu dia seperti dizalimi, tapi sebetulnya kalau dia tidak kalah, dia juga akan membunuh. Jadi permasalahannya niat ini, permasalahannya keinginan. Keinginan yang tidak kesampaian, itu nanti ada urusannya. Keinginan yang tidak jadi dikerjakan, nah itu baru ada pahalanya. Paham sampai sini? Maka dari itu, kondisikanlah niat-niat di dalam hatimu. Kondisikanlah niat-niat di dalam hatimu. Jangan sampai kita ini sepertinya ngaji, kita ini sepertinya wiridan, kita ini sepertinya amal agama, tapi sebetulnya di dalam hati kita ada cita-cita keburukan yang belum kesampaian. Ada cita-cita keburukan yang belum kesampaian. Nah, cita-cita keburukan yang belum kesampaian ini nanti dikhawatirkan di akhirat kita dikumpulkan dengan orang-orang yang buruk tadi. Ya, yang ngerinya itu di situ. Kelihatannya di dunia ngaji, tapi cita-citanya jadi presiden yang zalim, cita-citanya mau mengumpulkan harta, cita-citanya mau menindas rakyat. Nanti sampai akhirat kumpulnya bukan dengan orang ngaji, kumpulnya dengan manusia-manusia yang dulu dia cita-citakan. Maka dari itu kita harus kondisikan niat kita. Insyaallah ya. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Ihya, beliau menjelaskan bahwasannya niat itu tidak bisa dibuat-buat. Maksudnya bagaimana? Niat seorang manusia itu mengikut keyakinannya. Mengikut apa? Keyakinannya dan pemahamannya. Selagi orang itu pemahaman dan keyakinannya belum lurus, dia tidak akan pernah bisa niat yang lurus. Contoh, kita ini belum punya keyakinan yang sebenar-benarnya dari lubuk hati paling dalam, yang kuasa hanya Allah, yang hebat hanya Allah, yang menggerakkan hanya Allah, yang menghancurkan hanya Allah, yang menolong hanya Allah. Ketika keyakinan itu belum betul-betul menancap di dalam hati, maka kita nggak akan bisa amal 100% karena Allah. Mesti ada manusianya. Karena apa? Karena di dalam keyakinan kita, manusia itu masih bisa muji, manusia masih bisa mencaci,
manusia masih bisa merendahkan. Selagi manusia masih ada dalam hati, kita nggak akan bisa ikhlas. Maka kata Imam Ghazali, sebelum kita ini memperbaiki niat, tahap pertama yang harus kita perbaiki adalah keyakinan kita. Kalau keyakinan belum lurus, niat nggak akan bisa lurus. Kalau pemahaman belum lurus, kita nggak akan bisa memiliki niat yang lurus. Contoh, dalam hadis ini ceritakan, wa man arada ayya'mala hasanatan. Barang siapa yang ingin melakukan kebaikan, kemudian dia tidak kesampaian, maka dia mendapatkan pahala berapa? 1. Saya mau tanya, kapankah seseorang itu punya keinginan untuk berbuat kebaikan? Ketika dia punya pemahaman kebaikan itu menguntungkan saya. Ketika punya pemahaman kebaikan itu mendatangkan ridha Allah dan saya perlu dengan ridha Allah. Ketika kebaikan itu menggembirakan baginda Nabi dan saya perlu dengan gembiranya Nabi. Ketika kebaikan itu mendatangkan syafaat baginda Nabi dan syafaat baginda Nabi saya perlukan. Saat itulah baru dia ingin kebaikan. Siapakah yang berniat keburukan? Pengen mengerjakan keburukan? Manusia-manusia yang punya pemahaman keburukan itu nikmat. Manusia-manusia yang punya pemahaman keburukan itu menyenangkan. Manusia-manusia yang punya pemahaman keburukan itu menguntungkan. Sekarang saya kasih contoh, kamu mau nggak minum baygon? Nggak usah minum. Niat minum baygon mau nggak? Kenapa? Karena kita punya keyakinan baygon itu membahayakan. Nah, jadi niat itu nggak bisa dibikin-bikin. Tergantung dengan keyakinan kita sebelum niat. Selagi kita belum paham agama itu penting, belum paham puasa itu penting, belum paham wiridan itu penting, kita niat tok aja tidak. Contoh ya, kayak di Pondok Al-Fatah ini, ada madrasah tahfidz, ada madrasah formal, ada madrasah-madrasah yang nggak ngapalkan Quran. Maka sebagian orang saya tanya, kamu udah hafal berapa juz? Maaf Gus, saya nggak ngapalkan Quran. Jadi memang dari lubuk hati asli itu keinginan menghafalkan itu tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena pemahaman pentingnya, untungnya menghafalkan Quran tidak ada. Jadi makanya benar yang dikatakan Imam Ghazali, niat itu nggak bisa dibikin-bikin. Walaupun kamu sholat ya, usolli fardhu dzuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati ada ma'muman lillahi ta'ala. Mulutmu mengatakan lillahi ta'ala, hati kita mengatakan lillahi ta'ala, tapi keyakinan kita Allah itu bukan satu-satunya yang kuasa, bukan satu-satunya yang menolong, bukan satu-satunya yang menggerakkan. Belum masuk dalam hati. Lillahi ta'ala itu ya tambahannya lillahi ta'ala, waliman ro'ani, waliman hauli, wali abi, wali ummi, wali zaujati, wali abnai. Bukan lillahi toh. Buntutnya itu panjang, cuman nggak disebutkan. Buktinya kita kalau sholat sendirian cepat. Baca Quran sendirian biasa. Nanti kalau ada kayak wali santri langsung Bismillahirrahmanirrahim loh. Nah ini berarti keyakinannya kepada Allah salah. Maka kata Imam Ghazali, sebelum Anda niat, perbaiki dulu keyakinan. Selagi keyakinan tidak benar, tidak akan pernah bisa niat yang benar. Perbuatan bisa dikondisikan, pura-pura baik, pura-pura sholat, pura-pura ngaji, pura-pura soleh, bisa. Perbuatan bisa dikondisikan. Tapi kalau hati nggak bisa dibohongi. Hati nggak bisa dibohongi. Kalau hati kita pemahamannya belum benar, ya niatnya nggak akan pernah benar. Contoh ya, Anda pura-pura baik dengan musuh, bisa? Tapi ketika Anda melayani musuh, hatinya tetap meronta-ronta. Berarti hati itu nggak bisa dikondisikan kalau keyakinannya belum lurus. Semua serba terpaksa.
nyiapkan nasinya terpaksa, senyumnya pun senyum terpaksa, basa-basinya basa-basi terpaksa. Karena apa? Hatinya belum terkondisikan. Tapi ketika kita kedatangan orang kita cintai, hati kita cocok, sudah. Nasi keluar, makanan keluar, mau pulang ditahan-tahan. Nah. Tapi kalau benci, baru datang, kapan pulangnya? Nah. Baru datang, kapan pulangnya? Nah. Itulah menunjukkan hati itu kalau nggak bisa dikondisikan ya seperti itu. Maka dari itu, sebelum kita niat, sebelum kita menginginkan sesuatu, luruskan dulu keyakinannya. InsyaAllah. Kalau pengen ikhlas karena Allah, ya keluarkan seluruh makhluk dari hati kita, baru kita bisa niat karena Allah. Wa man amila hasanatan, barang siapa yang berbuat kebaikan juzia 10, maka dia dibalas 10 kali lipat. Wa man anfaqa malahu fi sabilillah, barang siapa yang dia membelanjakan hartanya fi sabilillah, du'ifat lahu nafaqatuhu, maka nafkah dia dilipatkan. Lipatnya berapa? Ad-dirhamu bi 700, 1 dirham dilipatkan 700 dirham. Wa dinaru bi 700, dan 1 dinar dilipatkan 700 kali lipat, sehingga dihitung di sisi Allah 700 dinar. Masya Allah. Di perjuangan ini memang perkara yang besar. Makanya segala usaha, segala korban untuk perjuangan fisabilillah itu lipetannya pun beda dengan yang lain. Karena perjuangan agama ini akan mendatangkan seluruh amal agama. Orang itu bisa sholat, orang itu bisa puasa, orang itu bisa ngaji, bisa bangun pesantren, bisa Islam. Gara-gara apa? Gara-gara ada manusia-manusia yang fisabilillah. Kalau nggak ada manusia-manusia yang fisabilillah, semua itu nggak ada. Maka ada orang mengatakan asbab hidayah itu bukan dalam dakwah aja. Asbab hidayah itu dalam Quran ada. Asbab hidayah itu di dalam ngaji juga ada. Yang menjadikan kebaikan itu banyak, bukan perjuangan tok. Betul. Tetapi semua itu jadi asbab kebaikan setelah adanya perjuangan. Nah, coba pikir, kalau para sahabat itu ngopi aja di Madinah sana, kira-kira kita itu jadi orang Islam apa enggak? Kira-kira kita ini bisa menjadi orang-orang yang sekarang ngaji hadis apa enggak? Enggak. Maka perjuangan itu penting. Perjuangan itu penting. Jangan diremehkan. InsyaAllah. Dan perjuangan agama itu kalau dihentikan, efeknya tidak langsung terasa. Ini yang bahaya nih. Perjuangan itu kalau dihentikan seperti daun yang diputus dari pohonnya. Daun hijau yang diputus dari pohonnya langsung kuning apa tidak? Langsung kuning enggak? Enggak, tetap masih hijau. Begitu juga ketika perjuangan itu dihentikan. Kamu udah enggak pernah hurut, enggak pernah keluar, enggak pernah naskil, enggak pernah ngajak orang sholat. Orang sholat hilang? Enggak. Masih ada orang sholat. Masih ada orang ngaji. Masih ada orang zikir. Tapi nanti lama-lama enggak terasa, pelan-pelan. Yang zikir tambah sedikit, yang ngaji tambah sedikit, yang sholat tambah sedikit, yang wiridan tambah sedikit, yang doa tambah sedikit. Ya sudah seperti itu. Karena manusia itu innama sumiyal insanu insanan likathrotin nisyan. Manusia itu dikatakan manusia karena gampang lupa. Lah kalau tidak ada suasana saling ajak mengajak, suasana perjuangan, suasana memikirkan agama, ya tidak akan ingat terus, lama-lama lupa. Nah, kita ini sholat 5 waktu tuh loh, diingatkan terus. Hayya 'alas sholat, hayya 'alas sholat. Pak, ngapain pakai azan? Kan kita sudah hafal jadwalnya. Gua azan lu gak toko masjid. Pakai azan aja kita gak sampai masjid loh, apalagi gak ada azan. Ya itulah karakter manusia. Maka kalau tidak ada suasana saling ingat mengingatkan, tidak ada suasana perjuangan, tidak ada suasana dakwah, tidak ada suasana ngajak orang kepada agama, nanti agama tanpa terasa merosot, akhirnya
balik ke jahiliyah lagi, naudzubillah. Maka harus memperjuangkan agama, insyaallah ya. Wasiyamu dan puasa lillahi bagi Allah Azza wa Jalla, ya'lamu thawaba amilihi, tidak ada yang tahu pahala orang yang melakukan puasa illallah Azza wa Jalla, kecuali Allah. Masya Allah. Jadi puasa ini perkara yang besar, perkara yang pahalanya yang tahu hanya Allah saja. Maka jalani puasa dengan serius. Jangan sekedar menahan lapar, tapi bagaimana kita tahan semua perkara yang tidak disukai Allah dari diri kita selama puasa ini. Insyaallah ya.